Memang Udin Cekiti sekarang kan di bawah perlindungan Edis. Karena Udin Cekiti tidak bisa apa. Kalau aku mau jahat kawan, ini. Laporkan kalian si Edis ke sini. Apa kesalahannya? Nanti bisa aku kasih tahu. Langsung laporkan ke imigrasi Amerika kawan. Kalau ini kan yang di LA. Dimanapun dia nanti bisa. Yang di Amerika saya tahu ada juga. Laporkan langsung dia ke sini. Percaya kalian dideportasi dia. Kesalahan si Edis cuma satu. Dia nanti tahu itu. Pasti dihapusnya kesalahannya itu. Ya. Tapi aku apakah mau mencelakakan dia? Enggak tuh. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu ya teman-teman bahwa Rudy Yohanes alias Rudy Iskariot itu berkonflik dengan yang namanya Edi Sidabutar sedemikian besar, sedemikian ngeri teman-teman, konflik yang terjadi antar mereka, bahkan melibatkan orang-orang lain. Gara-gara konflik antara Rudy Iskariot dengan Edis, orang-orang Kristen yang lain ikut terlibat, Polycarpus yang lain ikut kena tarik dalam masalah ini. Padahal yang pertama sekali ribut itu Pak Bom dengan Edis. Tapi Pak Bom setelah ditegur oleh donaturnya, yang juga adalah donatur Edis, disuruh kalau kamu terus menyerang Edis, maka donasi akan di stop. Pak Bom langsung bilang, siap bos, saya minta maaf hari ini juga. Langsung Pak Bom minta maaf teman-teman. Karena dia tahu, ya donasi itu jauh lebih penting daripada harga diri. Tetapi hal ini berbeda dengan Rudy Iskariot teman-teman. Harus kita akui, Rudy Iskariot memang gila dengan yang namanya uang. Dan itu bukan rahasia umum lagi teman-teman. Polycarpus yang lain, orang-orang Kristen yang lain sudah mengakui bahwa memang Rudy Iskariot ini gila uang. Di otak dia uang, donasi dan donasi. Tetapi harus kita akui, walaupun dia gila dengan donasi, Rudy Iskariot masih ada harga diri teman-teman. Masih ada sedikit harga diri. Apalagi kalau dia sudah diserang, apalagi kalau sudah menyangkut keluarganya, harga dirinya naik, harga dirinya muncul. Dia nggak peduli dengan donasi yang diberikan, apalagi kalau yang berdonasi ini angkanya kecil, hanya 500.000, sudah mau ngatur dia, langsung dilepehin teman-teman, ya dilepehin langsung, dimuntahin. Itu yang dilakukan oleh Rudy Iskariot. Jadi baru-baru ini teman-teman, ya, Rudy Iskariot dihubungi oleh donatur-donaturnya yang notabene juga adalah donatur dari Edis. Jadi memang seperti itu. Donatur tidak mungkin hanya donasi ke satu orang. Donasi misalnya ke Rudy Iskariot berapa, ke Edis berapa, kan gitu. Paling nanti jumlah-jumlahnya aja yang berubah-berubah. Kalau sekarang lagi terkenal Rudy Iskariot, Rudy Iskariot yang banyak. Tapi besok nanti yang terkenal Edis, mereka kasih Edis lebih banyak. Kan seperti itu, pindah-pindah. Dan memang Rudy Iskariot ini pernah di atas. Harus kita akui, dia pernah di atas, teman-teman. Sekarang aja, dia ada di dasar. Sekarang aja, dia cuma jadi pemain kroco.
Sekarang teman-teman. Tapi pernah top ini orang. Ya, bagi teman-teman yang baru nonton, di sini saya katakan bahwa Rudy Iscariot ya pernah terkenal teman-teman. Pernah terkenal. Terus dia juga tahu kan, donatur ini biasa ngasih dia berapa. Misalnya setiap bulan ngasih dia 2 juta. Sekarang cuma ngasih 200 ribu. Pasti 1,8 ini mengalir ke orang lain. Dia pasti sadar hal itu. Oh, ini pasti ke Edis nih. Apalagi setelah omongan donaturnya lebih condong untuk membela Edis. Contohnya, menyuruh dia untuk berdamai dengan Edis. Padahal menurut dia harusnya donatur nih malah mendukung dia dong. Kalau kalian sayang, kalau kalian lebih pro dengan Rudy Iscariot, pasti kalian dukung Rudy Iscariot. Ini malah donaturnya suruh apa? Damai dengan Edis. Ini membuat Rudy Iscariot makin sakit hati, teman-teman. Dia merasa seharusnya kan donatur-donatur dia ini orang yang support dia. Orang yang mendukung dia. Kalau zaman dulu, ya, ada pendukung dia yang disebut adalah kelompok begoders. Kelompok begoders ini, mau Rudy Iscariot suruh mereka makan tai pun, mereka makan tai. Rudy Iscariot suruh mereka loncat. Kok sekarang nggak seperti itu? Malah suruh Rudy Iscariot berdamai. Ini membuat Rudy Iscariot kecewa, teman-teman. Dia merasa bahwa pendukungnya udah berbeda. Pendukungnya sudah tidak sama seperti dulu lagi. Kalau dulu dia katakan apapun, mereka ikut. Ini kok malah sok-sok nasihati. Nasihatinya juga mengalah. Malah bisa kan gitu. Karena menurut Rudy Iscariot, apa yang dilakukan Edis udah kelewatan. Apa yang dilakukan Edis sudah sangat tidak bisa dimaafkan lagi. Ini sama seperti yang pernah saya lakukan dulu, membongkar modus Rudy Iscariot. Membongkar penipuan yang dia lakukan. Dia ngamuk sekali, teman-teman. Di depan saya masih senyum-senyum, tapi di belakang tikam saya terus. Mencoba segala cara untuk mencelakai saya. Itu yang dia lakukan. Di depan saya masih bisa senyum. Di belakang, ngenikam. Sama seperti Edis. Sampai bulan 5 kemarin, dia akui dia masih bisa senyum. Ya, waktu awal konflik dia masih bisa senyum. Dia tikam Edis dari belakang. Sambil dia kumpulin data-data. Dan sekarang data-datanya sudah ada semua, dia bongkar. Ya, dia bongkar. Mulai dari siapa donaturnya kan gitu. Harry Tarigan dia bongkar. Ya, di mana dia tinggal, dikasih nampak rumah persembunyian Edis. Jadi selama beberapa bulan ini, dia sebenarnya sudah dendam sekali dengan Edis. Cuman kan ditahan-tahan. Ditahan-tahan sama Rudy Iscariot ini. Dia nunggu momentum. Dia kumpulin dulu data-datanya. Akhirnya sekarang sudah ada. Bahkan dia mengatakan dia punya satu kesalahan Edis yang kalau dia laporkan ke ICE, ya, immigration, itu Edis itu bisa diusir. Bisa dideportasi dari Amerika. Nah, ini yang seru, teman-teman. Jadi Rudy Iscariot mengatakan ada satu kesalahan Edis yang ini kalau dikirimkan ya ke bagian imigrasi Amerika, Edis akan dideportasi. Jadi Rudy Iscariot mengajarkan bagaimana cara untuk mendeportasi yang namanya Edis dari Amerika. Kita dengarkan dulu. Mereka itu bukan apologet, mereka tidak tahu berapologet. Ya, yang mereka tahu menghujat si botak itu, mana ditaunya itu. Aduh. Jadi kawan-kawan, saranku berhati-hatilah kalian. Tidak selalu yang kalian kira hebat baik itu enggak ya. Dulu kan aku juga merasa Agatha ini hebat juga ya, aku bilang kan. Dibilangnya gini, kalau saya nanti dikejar-kejar, ya, jangan kalian apakan saya, jangan kalian kumpul. Dikumpulnya kawan. Ya. Apa kata Syed Edwin? Nanti kita lihat, tunggu. Kan aku yang membawa ke rumahmu kan, ibu katanya. Ya, tunggu ya. Aku potong sedikit ini, maaf Bang. Ini bakal tambah rame nih, nyenggol Rudy Yohanes ini. Kalau orang-orang lama kawan sudah tahu kawan, janganlah senggol Rudy Yohanes, karena Rudy Yohanes akan melawan. Ya, enggak peduli kawan, mau apa aku lawan. Komen nggak bisa dengar suara kita di atas. Itu udah etikat baik dong. Oke? Nah, mengenai tentang Germo tadi, gini teman-teman ya. Aku ungkapkan semua apa yang dia bicara kepada saya. Saya dan Prof Meta memang tidak pernah membantu Atta dalam masalah uang karena kami memang ya punya kebutuhan sendiri. Dan dia tahu nggak dia mengatakan apa? Lu itu berdua nggak guna. Nggak ada lu kontribusi ke hidup gua masalah gini. Pada akhirnya, bener. Lihatlah si Agatha itu kan. Katanya ndak mau donasi. Aduh, ku bilang munafik orang ini semua kawan.
Bagus kayak aku terang-terangan, iya, aku butuh donasi untuk membantu orang susah, membangun gereja, membuat ini, membuat itu. Jangan kayak orang ini munafik. Aduh. Ternyata kawan di belakang sama dengan Edis ya. Kalian nggak tahu kawannya. Edis itu sekarang dilebar-lebarkannya permasalahan kami. Dia mau mengadu domba aku dengan jemaat Kairos. Ya. Ini biar tahu kalian. Kalian aja merasa saya di situ bagus ya, enggak kawan, munafik. Kalau di depan live dia kayak baik, di belakang kawan habis aku dimaki-makinya. Ntar ya, dikiranya aku takut sama dia. Ikut bapak kau, aku bilang lah saking palaknya aku. Ya. Ngapain pula aku takut? Aku kena matinya bapakku. Ini kalian lihat, ini Edis ya, GBI Kairos itu kan. Nah, inilah GBI Kairos yang diusir Rudi Sipangocop katanya kan. Dibuatnya gitu kan. Aku bilang gini, daripada kau bangun rumah apologet milik pribadimu, lebih baik kau bangun mereka gereja. Jadi kawan-kawan, kalian itu ditipu Edis. Dia membangun rumah apologet. Coba kalian, logika kalian masuk nggak? Atas nama siapa itu? Nama pribadi. Kalau atas nama pribadi dijualnya bisa. Uangnya untuk dia kan. Jangan kalian tertipu. Aduh. Oh ini. Namanya Redda Marbun, itulah yang tinggal di Belanda. Ya. Jadi orang ini namanya Redda Marbun. Kenapa disinggung-singgungnya? Kok nggak pernah menyinggung orang ini kawan? Nanti ada disebutnya namanya situ ya. Cobalah kalian pikir ya. Orang ini selalu gitu menyinggung namaku. Oh rajin kali. Begitu ku terjang nanti kawan. Semua mau dikerahkannya. Kan lawannya cuma aku satu. Mau dikerahkannya ini, ormas ini. Alah. Lebih uclim dari uclim orang ini, ngeri. Tingkat atas ini. Paham ya? Ini si Botatron ini munafik juga kan. Oh Rudi Yohanes itu bla bla. Sekarang bongkar-bongkaran orang itu. Ada rasa malu nggak? Nggak malu. Karena kalau nggak, mereka nggak menghujat, nggak makan. Sama dengan Edis kawan. Kalau nggak menghujat, nggak makan. Kalian ditipunya, dibilangnya, oh Rudi Yohanes untuk rumah pribadi. Dia nanti, kerat kupingku ini, rumah apologet itu, milik dia itu, oke lah. Bisa dia pinjam nama, misalnya nama Udin Cakiti. Mana mau dia tuh memberi sama Udin Cakiti, pasti ada perjanjian. Oke, atas nama dia dibuatnya. Bisa nggak orang baru di sana membeli rumah secara kayak kita di Indonesia ini? Aku belum tahu ya. Bisa, tapi persyaratannya banyak kata orang itu. Dan atas nama siapa dibuatnya? Yayasan? Enggak kan? Atas nama dia kan? Jadi dia mengumpulkan harta pribadi dia. Jangan kalian, aduh kayaknya hebat kali dia, seolah-olah dia berbuat itu untuk Tuhan, untuk pribadi. Gak ada. Masih mending aku. Aku berbuat itu semua untuk Tuhan. Oh, dari mana kau bisa mengatakan untuk Tuhan? Gereja itu udah aku kasih tuh. Orang masih sampai sekarang masih ada ibadah. Kecuali tidak ada. Aduh kalian ini kawan. Jadi kawan-kawan, ingatlah ya, jangan kalian gampang kali dibodoh-bodohi orang. Hanya karena dia menghujat, kalian kira hebat. Kalian bilang itu apologet. Apologet itu mempertahankan iman. Iman apa? Iman Kristen. Kan itu dasar apologet. Sementara Edis tidak percaya Yesus Tuhan. Kok kalian bilang dia mempertahankan iman? Iman yang mana? Iman kepada hantu belah. Itu bukan apologet namanya. Aduh. Ya, ini perempuan ini. Disentuhnya aku tidak ada, aku sentuh dia. Sementara dia germo internasional. Wajahnya pun pas. Bisa jadi kawan. Kita kan nggak tahu. Agatha yang bilang, nanti orang itu bilang, kau yang bilang, kau paham, oh si Agatha kan menyambung aja. Karena ada orang itu bicara, si Agatha yang mengatakan ini germo internasional. Ku telepon nanti, ibu germo internasional, boleh pakai? Ada blonde. Internasional kawan. Ya. Hati-hatilah kalian. Aku bilang aja hati-hati kalian ya. Ngeri-ngeri loh orang ini sekarang kawan. Aduh, udahlah. Jadi, aduh. Sekarang mereka ini membabi buta aja kerja kawan. Tunggu dia. Oh, ini ntar dulu ini. Oh, ini dia. Oh, ini. Ada apa dia? Apa namanya itu? Ada TikTok dia nih kawan. Redda, double D ya, Redda. Terus nggak jelas ya. Jadi aku tuh gua di bawah aja memantau. Oke, sip. Jadi dibantu tap layarnya teman-teman.
Karena aku heran lihat orang nih. Kawan, satu yang mau aku kasih tahu sama kalian ya. Tadi saya ribut dengan salah seorang donatur saya. Cuman tidak tahu saya donaturnya berapa ya. Dia bilang begini. Disuruhnya saya berdamai dengan Edis dan minta maaf kepada Edis. Aku bilang hebat kali dia. Kenapa enggak dia kau suruh minta maaf sama aku? Dan minta maaf berdamai sama aku. Aku mau berdamai sama dia. Sampai hari ini dia enggak mau. Sudah ada 2 orang. Ya kan? Jadi aku bilang gini. Sekarang kasih datamu semua. Terserah. Kalau ada akun Facebook, kasih. 2 orang ini aku bilang hal yang sama. Setelah kalian kasih, aku akan fitnah kalian di dunia maya. Ku bilang kau melacur, ku bilang kau pergi ke lonte, ku bilang kau selingkuh, ku kasih foto perempuan telanjang kau di situ, ku bilang. Apa tindakanmu, ku bilang. Oh, kalau itu aku nggak terima. Lah terus kau bilang tadi maafkan firman Tuhan. Tai sama kau bilang. Firman Tuhan mana yang mau kau sampaikan sama aku bilang? Kau aja pun tidak sanggup, ku bilang. Begitulah yang kurasakan. Ku bilang lah. Andai kata sempat itu ku buat, pasti sudah kau laporkan aku ke polisi. Ku bilang sama dia. Diam dia kawan. Diam. Ya kalau begitu ya apa boleh buatlah urusan kalian lah itu begini. Maka pakai otak sekali-sekali. Fitnah saya di situ kejam ku bilang. Hah? Masa dibilangnya aku menghabiskan uang Rudi Simamora? Ku makan untuk diriku sendiri padahal sudah jelas. Ada pengacara 7. Kalau tanya masih hidup itu semua. Bahkan ada komentar-komentar pengacara Dr. Manotarsi Tampu Bolon di tempatnya Rudi Simamora. Dan di tempat-tempat lain ku bilang. Tanya ada nggak dia terima uang dari aku? Ada, begitu dibilangnya ada. Berarti kalian udah kalah dalil kalian ku bilang. Paham kalian ya? Inilah yang mereka nggak tahu. Makanya herder Syedis anjing-anjing Syedis kamu ngomong-ngomong terus. Ku bilang. Masuk aku ke Facebookmu, jangan kau kunci ya, aku bilang. Di depan istri dan anakmu, ku bilang kau melonte. Siap nggak kau, ku bilang. Oh itu namanya fitnah, nggak terima aku. Ya sudah, begitu juga aku. Ada nggak buktinya aku memakan uang Rudi Simamora semuanya? Nggak ada kan? Ada nggak aku kumpulkan donasi untuk Rudi Simamora? Yang ada itu kawan, jelas ku bilang tanggal 18 itu, dia tanggal 17 ditangkap. Tanggal 18 aku live, ku bilang. Aku akan berangkat ke Medan mengurusi masalah hukum Rudi Simamora asal kalian mau membantu aku. Terkumpul dana 20 juta, berangkat aku. Menurut kalian donasi itu untuk siapa? Untuk aku atau untuk Rudi Simamora? Tentu untuk aku. Karena tujuannya apa? Untuk membantu kasus atau proses hukum Rudi Simamora. Kalau ada 20 juta aku berangkat. Karena aku. Paham gak kalian? Untuk menolong Rudi Simamora. Masalah hukum. Bukan untuk dia diserahkan. Otak Syedis kan karena piciknya dan liciknya. Dikiranya uang itu untuk aku. Atau untuk Rudi Simamora semua. Lah terus yang mengurusi hukumnya siapa? Dari mana uangku? Memang aku orang kaya. Jadi herder, tunggu sebentar lagi. Edis akan kelahi dengan Udin Caikiti. Kita tunggu saja. Memang Udin Caikiti sekarang kan di bawah perlindungan Edis. Karena Udin Caikiti tidak bisa apa. Kalau aku mau jahat kawan, ini. Laporkan kalian Syedis ke sini. Apa kesalahannya? Nanti bisa aku kasih tahu. Langsung laporkan ke imigrasi Amerika kawan. Kalau ini kan yang di LA. Dimanapun dia nanti bisa. Yang di Amerika saya tahu ada juga. Laporkan langsung dia ke sini. Percaya kalian dideportasi dia. Kesalahan Syedis cuma satu. Dia nanti tahu itu. Pasti dihapusnya kesalahannya itu. Ya. Tapi aku apakah mau mencelakakan dia? Enggak tuh. Nah, tapi nanti lama-lama memang kuajari orang ujlim. Begini kalian buat. Begini. Ini kesalahan dia. Ini satu ini aja. Deportasi langsung kawan. Paham kalian ya? Jadi herder kalian kan emang gonggong gak tahu apa-apa ya. Oke. Kawan-kawan itulah dulu yang bisa saya sampaikan. Karena saya ada pekerjaan ya. Oh iya. Si Reda ini katanya waktu pembuatan rumah anak terang. Dia ada berdonasi walaupun hanya 500 ribu katanya. Ya sudah. Kalau mau dia congkeli semua dinding ini 500 ribu ambil. Kok hanya gara-gara gitu dibilangnya aku suka uang apa segala. Kan terlalu ini siapa ini. Germo Internasional ini. Aduh kurang ajar kali. Aduh. Ya.
Jadi kurang ajar kali orang-orang ini kawan. Aduh. Ya. Oke lah, karena saya mau ada kerjaan, saya mau ketemu klien lagi ya kawan-kawannya. Saya cukupkan dulu sekiannya, lebih dan kurang mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kasar, maafkan saya, karena itu namanya manusiawi. Ya, ingat Tuhan Yesus baik ya. Terima kasih. Bukan atau menjelek-jelekkan, itu semua benar. Makanya nggak usah sok-sok suci, tinggal mohon maaf. Dan juga harusnya itu tadi diselesaikan di balik layar teman-temannya. Kalau memang benar-benar memang mengenal nama yang satu itu. Ya, Ina maaf, aku potong Ina. Maaf aku potong. Prinsipnya hanya donasi dan uang, pasti dia sok-sok suci tetap di medsos ini. Kita lihat kan si Rudi Iskariot, ya kan? Ya kan? Terus-terus aja dia sok-sok apa seperti itu. Karena akulah, weh, pelacur internasional Germo. Lihat kalian ucapan si Germo internasional ini kawan. Disinggungnya aku, kusinggungnya nanti marah-marah nih. Dicoba-cobanya ngumpulkan orang. Oh, syanu kan si Agatha yang bilang dia Germo internasional ini. Singgung-singgungnya aku. Akulah orang di dalam dunia ini, dunia main, tak pernah sok suci. Dataku terbuka, aku bilang aku begini begono, tidak pernah aku tutupi. Oh kau makan donasi, benar aku makan donasi. Bukan kayak saya kata sok-sok. Kalau saya nanti dikejar, jangan kalian bantu ya, dibantu Germo ini kawan. Jadi ini pemerintah Indonesia ingat ya, wanita ini kalilah dengan baik dan benar. Inilah yang membantu para penghujat, dia bukan apologet Agatha, tapi penghujat. Orang ini membantu si Edwin, membantu Agatha, mungkin membantu lagi hujatan-hujatan lain untuk lari ke luar negeri. Kalau kembali orang ini ke Indonesia, pemerintah Indonesia harus ngambil sikap tegas ini. Datanya ada namanya nanti disebut di situ ya. Saya nggak tahu siapa namanya, lupa ada di situ nanti. Satu marga dia dengan si Agatha. Ya. Ini kawan, orang-orang seperti ini berbahaya. Disinggung-singgungnya kan nanti disinggung nangis. Oh, melapor itu semua herder nanti live bareng-bareng. Apalagi si botak biadab. Aduh. memang di otaknya itu duit. Oh ya, Ina. Memang di otaknya itu duit-duit. Sejak kapan di otakku duit-duit kawan? Aku heran lihat orang ini. Ketika aku bangun rumah ini wajar dong. Orang yang menawarkan bukan aku yang minta. Kan mereka yang nawarkan. Tadinya aku mau buat gubuk. Bikin aja sekaligus besar Pak Rudi. Jangan buat gubuk. Dari mana uangku? Aku bilang. Tenang, kami kirim. Tetap selesai. Sudah. Gereja juga gitu. Aku angkat sebuah batu. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu tempat ini. Kalau Yesus tidak berkenan kawan, tidak akan jadi gereja itu. Gak percaya kalian, cobalah kalian buat. Bisa nggak kalian bangun gereja? Buat. Enak kan? Coba masing-masing apologet, misalnya si botak, gak usah lari ke luar negeri. Dia misalnya di mana angkat sebuah batu dalam nama Tuhan Yesus dari tempat ini. Kita lihat, siapa yang diberkati Tuhan? Saya tidak pernah menguja-uja Islam. Kalau berdebat, iya. Edis kan karena menguja, lari dia ke luar negeri. Oh, dia diberkati Tuhan. Tidak, dia tidak pernah diberkati Tuhan. Tapi iblis. Kok tahu sang debater? Karena tidak ada perintah Yesus. Pergilah, kabarkanlah kejelekan Al-Quran, Islam dan Muhammad. Tidak ada perintah seperti itu kawan. Kau cari-cari kejelekan agama orang lain. Tidak ada. Yang ada perintah, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Baptislah. Injil kerajaan surga ini harus diberitakan sampai ke seluruh dunia. Baru kesudahannya terjadi. Nah ini harus kalian paham kawan. Jangan kayak wanita ini. Mucikari internasional. Kata si Agatha kan. Kalian tonton nanti videonya itu Pak. Terheran-heran kalian tercengang-cengang. Aku aja sampai heran. Kayak mana orang ini ya? Memang mengerikan sekali ya. Paham kalian ya? Ah ini. Internasional. Sindikat Germo internasional. Iya. Entah apa disebut-sebut namaku. Katanya aku apa pencinta uang. Orang ini cemburu kawan. Karena dulu cuma aku satu pendebat. Jadi kan donasi itu langsung berep sama aku semua. Sekarang udah berbagi. Saking cemburunya orang ini selalu bilang aku gila uang. Kalau aku gila uang kawan, tidak akan kubagi-bagi uangku sama orang-orang susah, orang-orang miskin. Tidak kawan. Setiap aku ada dapat uang, ku bawa membantu orang-orang miskin, orang-orang susah. Gak kayak series. Mana si Risma mau minta bantuan, disuruh minjam uang. Si Agatha pernah membantu orang? Gak pernah. Si botak biadab? Gak pernah. Dia membantu si Agatha lari ya. Itulah apanya nih. Kalian harus berhati-hati kawan. Ini sindikat internasional udah aku bilang. Aduh, kalian gak percaya. Jadi mau dilarikan lagi ada 3 orang
Sebenarnya menurutku pendebat itu bukan bukan apologet, ya, bukan. Mereka ini bukan bukan itu. Mereka bukan apologet, ya. Sabar dulu, mana anggotanya? Ya, bagi teman-teman sudah lihat ya. Jadi Wak Labu itu mengajarkan bagaimana melaporkan EDIS ke website resmi dari bagian imigrasi Amerika atau IC. Jadi kalian sudah dengarkan, tetapi sebelum kita bahas, saya mau kasih tahu dulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang lagi menonton Oten yang cakar-cakaran ataupun menonton debat ya, yang senang, yang sering menonton debat, pastikan cemilan terbaik Anda dan minuman terbaik Anda. Dan saya rasa jauh lebih sehat kalau teman-teman itu minum atau ditemani dengan minuman madu ya, dibandingkan dengan minuman-minuman yang lain seperti Coca-Cola ataupun minuman bersoda lah. Ya, jauh lebih bagus kalau minumnya itu madu, karena madu terbukti menyehatkan. Terbukti menyehatkan teman-teman. Kalau saya sekarang sudah mulai ya, saya nggak minum kopi lagi, saya nggak minum teh, saya lebih banyak minum madu. Karena terbukti setelah minum madu, lebih enak di badan, lebih ringan, dan sebelumnya misalnya kita mau sariawan, kita panas dalam ya, begitu minum madu langsung agak lega. Agak lega teman-teman. Jadi biasakan minum madu, dan biasakan ya kalian menyediakan madu sebagai pengganti dari gula. Dan tentu saja kalau mau beli madu jangan lupa beli di Maudi Madu. Ya, di toko J Friends yang bisa kalian temukan di Shopee maupun Tokopedia. Ya, nama madunya adalah Maudi Madu. Ya, link pembelian ada di deskripsi atau bisa menghubungi nomor WA yang tertera bagi teman-teman yang mau membeli madu kita. Dan sekali lagi, madu kita madu asli ya, teman-teman. Dengan harga yang sangat terjangkau, kalian sudah mendapatkan madu asli. Tidak seperti madu-madu di luar sana yang harganya murah, tapi ternyata adalah madu-madu yang dicampur, ya. Madu sintetis kalau kita bilang, madu yang dicampur. Oke, sekian promonya. Dan teman-teman, kalian sudah dengar cara melaporkan yang namanya EDIS. Itu kita semua tahu, teman-teman. Kita semua tahu website tersebut, ya. Kita tahu bagian imigrasi Amerika, tapi yang jadi masalah apa kesalahan EDIS? Sehingga dia bisa dideportasikan gitu. Setahu saya, visa EDIS sampai bulan 12 nanti. Itulah kenapa dia begitu ngebet, meminta kepada para donatur untuk lebih rajin transfer ya sebelum bulan 12. Jadi kalau kalian nonton live-nya EDIS, belakangan ini dia terus menyerukan kepada para donatur untuk transfer lebih cepat, transfer lebih banyak. Jadi dia bilang tinggal 1 bulan lagi, ayo transfer terus gitu kan. Tapi sekali lagi teman-teman, saya sampaikan juga, walaupun mungkin tidak akan mencapai target dari EDIS yaitu 10 miliar, bisa jadi ya tembus juga 8 miliar lebih, karena dia sudah gantongi 7 miliar lebih 1 minggu yang lalu. 1 minggu lalu sudah 7 miliar lebih, teman-teman. Mungkin nggak capai 10M karena konflik yang terjadi, tapi minimal tembus 8M. Dan itu sudah cukup bagi EDIS untuk membeli rumah. Membeli rumah dan investasi di Amerika. Dan itu akan memperpanjang visa dia. Akan membuat dia lebih gampang dapat izin tinggal. Dan kalaupun tidak di Amerika, dia tinggal pindah. Baik ke negara bagian lain, maupun mungkin ke negara lain. Bisa ke Belanda gitu kan. Yang dibilang ada Germo internasional. Ada Kak Purba itu. Kan gitu, yang disebut sebagai Germo, mucikari internasional. Bisa jadi kan gitu. Apalagi EDIS lagi top-topnya sekarang. Jadi kalau Walabu ingin EDIS dideportasi, ya Anda laporkan dong. Anda tunjukkan kesalahan EDIS. Dari kemarin kan dia koar-koar gara-gara ada seorang bapak ya, yang mau dilaporkan EDIS, gara-gara mengancam dia, dan mempersekusi dia di Amerika ya. Ada seorang bapak yang dibilang sama Rudy Iskariot, bapak tersebut adalah ketua dari Persatuan Batak Bersatu yang ada di Amerika. Bapak tersebut ditugaskan untuk mengawasi EDIS. Dan EDIS sudah mau melaporkan bapak itu. Menurut Rudy Iskariot, terbalik harusnya. Bapak itu warga asli. Sedangkan kamu kan bukan. Kamu masih visa wisatawan.
ya, visa wisatawan. Jadi terbalik-balik ini. Ya sekali lagi kita nggak tahu apa yang sudah terjadi di sana. Nampaknya sudah ketemu mereka antara Edis dengan bapak tersebut. Mungkin terjadi perkelahian. Ya bisa jadi kan ada aksi dorong-dorong atau aksi maki-memaki, dan itu mungkin didokumentasikan sehingga kalau itu dilaporkan bisa jadi Edis kena gitu kan, karena dianggap cari gara-gara dengan penduduk asli, penduduk resmi Amerika. Kamu wisatawan, ini penduduk asli berantem, otomatis pemerintah Amerika lebih membela penduduk aslinya yang bayar pajak, karena memang Amerika seperti itu teman-teman. Dia sangat melindungi warganya, ya, sangat melindungi, terlepas dari rasnya, kulitnya. Selama dia bayar pajak, dia warga negara, akan dibantu. Apalagi konfliknya ini antara warga dia dengan orang pendatang, orang yang nggak jelas gitu, lagi mohon suaka, baru mau mohon suaka, belum ada panggilan wawancara. Artinya ini orang kan benalu untuk Amerika. Pasti pemerintah Amerika lebih bela yang warga lokal. Nah, itu yang teman-teman harus tahu ya. Kita nggak tahu udah berantem seperti apa mereka itu. Terus, yang kedua masalah donatur Rudy Iskariot. Nah, Rudy Iskariot nggak terima kan gitu. Saya udah tahu betul karakter dia. Pasti dia nggak akan terima. Apalagi setelah dia cek, ternyata jumbangnya cuma 500.000. Bayangkan dia bilang, ya udah kau ambil lah nih, ya wallpaper, atau ambil apa kayak di rumah dia gitu kan, yang senilai 500.000. Sampai digituin sama Rudy Iskariot. Bukan dia transfer balik. Oh kamu transfer dulu berapa? 500.000. Mana buktinya? Oh ada buktinya, transfer dulu. 2 tahun lalu. Oke, transfer balik 500.000. Ini nggak disuruh ambil barang yang ada di rumah, pagar gitu kan. Nah kalau nggak tuh, satu hiasan pagar gitu, 500.000 ambil gitu kan. Apa-apaan lah ini. Walabu. Dan dia memang tipikalnya seperti itu. Dulu pernah ada juga donatur-donatur dia yang menasihati dia untuk jangan ribut dengan Paul Jang. Karena dulu kan sempat tuh ribut besar mereka. Donatur Paul Jang itu donatur Rudy Iskariot. Yang bayarin mobil Rudy Iskariot, yang bayarin dia punya StreamYard, itu Bu Mantu dulu. Ya, Bu Mantu itu salah satu pembina di yayasannya Paul Jang. Waktu itu marah besar dengan Rudy Iskariot setelah konflik dengan yang namanya Paul Jang. Bahkan saya sempat ngobrol lagi setelah aksi pengancaman kepada saya, di mana ternyata Bu Mantu terakhir juga kecewa dengan Rudy Iskariot. Dia kecewa karena ternyata mereka dikibulin. Jadi mereka semua itu diarahkan untuk mendukung dia melaporkan saya. Yang ternyata, ya mohon maaf, uangnya nggak jelas ya. Jadi kalau mau di-list, ya, mafia donasi yang dilakukan oleh Rudy Iskariot, bukan hanya Rumah Anak Terong, bukan hanya Rudy Simamora, bukan hanya GBI Kairos, teman-teman. Ada lagi satu proyek dia, yaitu memenjarakan saya. Waktu dia mau memenjarakan saya, kan dia galang donasi itu. Galang dukungan. Apalagi saat itu saya lagi sangat dibenci oleh Oten-Oten kan. Saya dianggap sebagai biang kerok, mereka hancur. Saya dianggap biang kerok, kekristenan sekarang nggak bisa bersatu lagi. Ada Oneness, ada Unitarian kan gitu. Saya yang perkenalkan dulu. Mereka ngamuk. Rudy Iskariot galang donasi itu. Termasuk waktu itu, Yayasan Paul Jang termasuk banyak. Ya, termasuk banyak ikut transfer ke situ. Dan ternyata nggak jelas kan. Memang ada uangnya dipakai Rudy Iskariot dan jumlahnya fantastis, teman-teman. Ya, jumlahnya luar biasa. Segala cara dia lakukan. Dia kondisikan supaya saya masuk penjara. Jahat sekali, diskenariokan. Tapi alhamdulillah, sekarang nggak gampang, teman-teman. Kecuali saya orang bodoh gitu ya. Yang terima begitu saja diskenariokan. Dikriminalisasi. Ya nggak bisa, teman-teman. Sekarang terang benerang. Mau coba kriminalisasi orang? Ya nggak apa-apa. Kalau kamu mau coba, paling kamu viral. Ya, udah jelas-jelas orang nggak bersalah dipaksa bersalah, kan bahaya kali. Betul nggak? Kalau masih semi-semi masih bisa kamu main-main, tapi yang terang nggak bisa. Kalau yang masih abu-abu mungkin bisa kamu akali dengan uang kamu. Inilah saya bilang jahatnya mereka. Ngeri. Ya. Dan Rudy Iskariot juga memang ya dia nggak mau bayar. Jadi kalau ada donaturnya 10.000 orang komplain sama dia, menyesal pernah dukung dia, karena memang banyak kan yang bersuara, banyak yang ngomong menyesal dulu mendukung Rudy Iskariot. Bahkan mereka bilang, Rumah Anak Terong kamu, kami yang nyumbang. Kami yang nyumbang, dia bilang. Banyak yang WA dia seperti itu, komen seperti itu di tempat dia. Dia bilang apa? Ya kalau mau ambil silakan datang, ambil.
Ya, ambil batu bata di rumah dia. Dia nggak akan kembalikan. Dan saya ingat kali, dulu pernah dia bilang gini, apa perlu rumah ini saya hancurkan? Waktu itu belum siap, teman-teman. Mulai itu konflik kan, belum finish rumahnya. Udah, apa perlu saya hancurkan? Saya bilang hancurkan. Terus dia bilang nggak jadi gitu. Cuman gengsi aja, ngemok. Ya. Istilahnya cuman menggertak. Menggertak, apa perlu saya hancurkan? Begitu kita bilang, udah hancurkan. Nggak jadi dia. Pura-pura, oh nggak dengar ya. Langsung alihkan topik. Nah, ini karakter-karakter pecundang. Ya. Edis itu penghujat, teman-teman. Penghujat akut. Tapi sekali lagi, kalau memang Rudy Iskariot berniat ingin supaya dia dideportasi, ya berikan dong datanya. Laporkan dong dia. Kenapa harus Muslim yang laporkan? Apa kamu nggak bisa laporkan? Apakah di situ ada pilihan gitu? Harus Muslim yang laporkan? Nggak ada kan? Siapapun bisa melaporkan Edis kalau memang dia melakukan tindakan yang bersalah di Amerika sehingga dia bisa dideportasi. Apalagi kalau kamu punya nomor ID-nya, ya, nomor paspornya. Karena kan Rudy Iskariot ini jaringannya lumayan gitu. Donatur dia kan sama dengan donatur Edis. Pasti ada donatur yang dulu pernah kasih nampak paspornya Edis. Ya, nih Edis lagi mau berangkat, saya yang biayai. Saya yang bantu beli tiketnya. Mungkin ada pamerkan ke Rudy Iskariot sehingga dia simpan kan paspornya Edis. Laporkan dong. Kenapa cuman gertak? Cuman bacot? Mereka ini kan selalu gitu. Ya, cuman gertak sana, gertak sini. Rudy Iskariot berharap Edis minta maaf sama dia. Supaya apa? Supaya dia menang dan donaturnya kembali kepada dia. Kalau Edis minta maaf, dia akan bacot kan? Lihat, terbukti saya yang benar. Saya tidak bersalah, saya yang difitnah. Kembali kalian donatur-donatur. Kan ujungnya seperti itu. Oke, mungkin kita akan melihat drama ini akan jauh lebih panjang tentunya. Dan bakal sampai akhir tahun nampaknya teman-teman, drama-drama seperti ini. Tetapi sekali lagi, ya, mari teman-teman, bijak, jangan berpikir Rudy Iskariot sedang membantu Islam, enggak. Dia sedang mementingkan kepentingannya sendiri. Dia cuma memanfaatkan orang-orang yang marah kepada Edis untuk dia gunakan. Jadi hati-hati teman-teman ya. Orang seperti ini ular beludak juga. Sekali lagi, kita harus lihat. Selama ini menguntungkan, nggak apa-apa. Tapi kalau lebih banyak masalahnya, mudaratnya, tinggalkan teman-teman. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.